kaifa sya'bun ilajuhu. Bagian nafsu di dalam maksiat itu nampak jelas, sedangkan bagian nafsu di dalam taat itu sangat tersembunyi dan samar. Sedangkan untuk mengobati sesuatu yang tersembunyi itu lebih sulit dibandingkan dengan mengobati penyakit yang nampak atau yang jelas. Sekilas saya berikan penjelasan untuk mengingat kembali bahwa kalau bagian nafsu di dalam taat, di dalam maksiat, itu jelas sekali. Artinya nampak, artinya nyata. Ada orang mencuri, ada orang berzina, memang itu bagian nafsu. Tidak ada orang berzina misalnya karena dia tidak nafsu, karena dia karena melakukan tersebut bagian hazzun nafsinya itu jelas. Sedangkan di dalam ketaatan, bagian nafsu di dalam ketaatan itu samar sekali, tersembunyi sekali. Ada orang ibadah kelihatannya adalah untuk Allah. Kalau ada orang berzina, mana ada ada orang berzina karena Allah, itu mana ada. Sudah menunjukkan bahwa berzinanya itu karena nafsu. Ada orang membunuh karena nafsu, kecuali misalnya membunuh yang diperintahkan, misalnya dalam perang. Kalau membunuh bighairil haq itu tidak ada yang karena Allah, tapi karena ada orang minuman keras, tidak ada karena Allah, karena itu hazzun nafsu. Berzina tidak ada yang karena Allah, tapi karena hazzun nafsu. Tapi kalau dalam taat itu halus sekali, nampaknya itu karena Allah, tapi padahal terselubung di dalamnya itu hazzun nafsi, adalah bagian dari nafsu. Contoh, ada orang sholat, ada orang ahli wirid, kita misalnya ahli ibadah, gemar dalam melakukan ketaatan, itu kan nampaknya itu adalah untuk Allah. Tetapi kalau tidak dijaga, kalau tidak diilmui, kalau tidak dipelihara, kalau tidak ngajikno lah dalam bahasa Jawa, maka akan menjadikan kita ini tertipu, terbuai. Yang kelihatan ibadahnya itu untuk Allah, padahal sebenarnya di balik itu terkandung atau terselubung ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pengaruh, ingin mendapatkan pamor, dan seterusnya. Dan itu bagian nafsu yang tersembunyi, yang terselubung, kelihatannya untuk Allah, padahal adalah untuk nafsu. Sedangkan untuk mengobati penyakit yang tersembunyi itu lebih sulit dibandingkan dengan mengobati penyakit yang nampak. Sering saya sampaikan, saya beri gambaran bahwa mengobati penyakit dalam, penyakit bangsa jantung, bangsa hati, bangsa paru-paru, bangsa liver, itu tentu lebih sulit daripada sekedar kita sakit bisul. Terus kalau sakit bisul misalnya, penyakit kulit itu lebih mudah untuk disembuhkan. Kenapa? Karena nampak, karena jelas. Sedangkan kalau penyakit yang jeruan-jeruan, penyakit-penyakit bagian dalam itu, maka pengobatannya itu lebih sulit, penyembuhannya juga lebih sukar, perawatannya juga membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Itu penjelasan singkat dari Hikam 159. Sekarang kita lanjut Hikam 160, kemarin juga sudah. Rubama dakhala riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Kadang riya itu masuk kepadamu dari arah yang orang juga tidak tahu, tidak mengetahui. Artinya riya itu bukan hanya berlaku ketika kita ada di hadapan orang. Kita sholat di hadapan orang, jamaah dengan banyak orang, kita riya. Itu memang potensi yang sangat strategis bagi riya untuk masuk kita di dalam keramaian. Tapi riya itu juga berlaku kadang
justru ketika kita sendirian. Jadi tidak selalu riya itu hanya berlaku pada saat kita sendirian. Pada saat kita dalam keramaian. Sholat berjamaah misalnya di depan, selalu rajin. Itu kan riya dalam keramaian kan. Tapi juga riya itu terkadang masuk kepada kita justru ketika berseorangan. Bahasa Malaysia nih, saya masih di Malaysia nih. Ketika orang masih sendirian. Contoh bagaimana? Kita sholat misalnya. Kita sholat ini sendirian. Sholat malam. Sholat malam kan tidak ada yang tahu. Sholat kita dalam kamar. Tidak ada orang yang melihat tengah malam. Tetapi di dalam hati saya diniatkan ada kerentek. Saya melakukan sholat ini. Sholat malam. Munajat saya supaya nanti biar saya punya karisma. Orang-orang pada segar dengan saya. Sehingga saya nanti mendapatkan pengaruh yang banyak. Sehingga saya itu kan riya dalam keadaan dia sendirian. Atau begini contohnya lagi. Kalau riya yang pertama dalam ramai itu seperti saya sholat untuk mendapatkan pujian orang. Tapi juga ada justru sholat, ada justru riya itu terjadi di dalam ketika kita takut melakukan sholat, nanti dikatakan orang yang riya. Itu sudah riya. Contoh begini, saya tidak jamaah ke masjid. Orang yang enggan sholat jamaah ke masjid, atau orang yang sholat jamaah ke masjid, karena mengharapkan biar dikatakan orang rajin, orang soleh, itu kan riya kan. Tapi juga sebaliknya, ada orang yang tidak mau sholat ke masjid, tidak mau sholat jamaah ke masjid, karena khawatir dikatakan dia sebagai orang yang riya, karena khawatir dia dikatakan orang yang wah, karena khawatir, karena takut nanti saya dibilang orang soleh, nanti saya dibilang kiai, nanti saya dibilang, itu juga sudah riya, sudah. Mengharapkan pujian dari makhluk itu riya, tapi juga kita takut, khawatir nanti dikatakan ya oleh orang sebagai orang soleh dan seterusnya ketika melakukan ibadah, itu juga riya. Kenapa? Karena riya itu intinya kita melakukan sesuatu karena makhluk. Entah itu melakukan atau meninggalkan, kita melakukan jamaah, ingin dikatakan orang soleh, itu juga riya. Karena masih makhluk, karena makhluk kan. Tapi juga kita tidak mau melakukan sholat jamaah. Takut dikatakan orang soleh. Itu juga riya. Kenapa? Karena juga masih karena makhluk. Takut dikatakan begini, takut dikatakan begitu. Sedangkan orang-orang yang ikhlas, itu tidak ngefek. Entah dipuji, entah mendapatkan pujian, atau tidak mendapatkan pujian, sama begini. Entah ketika sendirian, ketika ramai orang, tetap saja. Seperti itulah keadaannya. Zahiruhu wa batinuhu yatasawi, zahiruhu wa batinuhu mutasawiyan. Zahir dan batinnya itu sama, lurus. Itu 160 kemarin. Sekarang 161. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Istisrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Istisrafuka utawi pengarep-arepan ningali ing sira, harapan untuk melihat kepadamu ayya'lama ing yen to ngawruhi sapa al khalqu makhluk bi khususiyatika kelawan khususiyah sira. Udalilun dadi tondo, dadi alamat ala adami sidqika ing atase ora anane sidik sira. Bi ubudiyatika ing dalam ubudiyah penghambaan sira. Keinginanmu untuk orang lain atau keinginanmu untuk menampakkan kehebatanmu di hadapan orang lain, itu adalah merupakan tanda tidak adanya kejujuran di dalam penghambaan. Kita ngaji kami seolah-olah ditampar ini. Ditampar dengan
nasihat-nasihat Ibnu Atha yang sangat mengena, yang sangat halus. Kata beliau di sini, keinginanmu atau harapanmu untuk menampakkan kelebihanmu di hadapan makhluk. Kita ini ahli ibadah, kita kalau malam ahli tahajud, kita kalau di rumah itu ahli zikir, kalau kita ahli sedekah, kita ingin orang lain tahu. Kita ingin agar orang lain tahu terhadap apa kelebihan kita. Itu adalah merupakan indikasi, itu merupakan tanda, alamat yang menunjukkan tidak adanya kejujuran di dalam penghambaan kita. Karena kalau kita penghambaannya karena Allah, tidak ada efeknya, artinya dia sama sekali tidak ingin untuk menampakkan, tidak ingin menampakkan apa yang menjadi kelebihan. Kita kan enggak, kadang apa yang menjadi kelebihan kita ingin kita tampakkan semua, agar semua orang tahu. Nah itu kan berarti dia masih ada masalah dengan penghambanya. Karena kalau orang memang betul-betul sudah sempurna di dalam ubudiyahnya, maka dia sudah akan merasa cukup dengan penglihatan Allah kepadanya, tanpa harus dia menunjukkan, meminta, mengemis-ngemis pengakuan dari orang, mengemis-ngemis apresiasi dari orang. Kalau betul-betul sudah lulus atau sudah selesai di dalam penghambaannya kepada Allah. Karena yang hanya menjadi harapannya, yang hanya menjadi tumpuannya itu hanyalah pandangan Allah kepadanya, itu cukup. Ya. Adapun orang lain, ya mau memberikan apresiasi, mau mencaci, mau mendukung, mau mencela, tidak peduli, asalkan dia sudah tuntas tugasnya, ibadahnya, penghambaannya kepada Allah. Ya, jadi harapanmu untuk menunjukkan agar orang lain tahu terhadap kelebihanmu, terhadap keistimewaanmu, itu adalah menjadi tanda tidak adanya kesidikan, tidak adanya kejujuran di dalam ubudiyahmu. Atau yang bahasa yang sering kita dengar, dipuji tidak terbang, ya, dicaci juga tidak tumbang. Orang yang sudah selesai dalam ubudiyahnya kepada Allah, orang yang hanya betul-betul mengharapkan di dalam ibadahnya itu lillah, untuk Allah, tidak untuk makhluk. Kita ingin diketahui oleh orang apa yang menjadi keistimewaan kita, menjadi keistimewaan kelebihan kita, keunggulan kita. Itu karena menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia ibadahnya itu belum murni untuk Allah. Masih ingin mendapatkan pengakuan dari orang, masih ingin mendapatkan apresiasi dari orang. Berarti masih ada kekurangan di dalam ibadah, yaitu belum sempurnanya penghambaan yang hakiki, ubudiyah yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu lagi, ghaib. Ghaib ngilangono sira nadharul khalqi ing peningalini makhluk ilaika maring sira binadzarillahi, kelawan peningal Allah ilaika maring sira. Sirnakan atau tenggelamkan pandangan makhluk kepadamu dengan pandangan Allah atasmu. Waghib lan ngilango sira an ikbalihim ing atase madhepe makhluk alaika ing atase sira bisuhudi ikbalihi, kelawan penyeksen madhepe Allah alaika ing atase sira. Ini masih nyambung dengan hikam sebelumnya tadi 161. Hilangkan pandangan makhluk kepadamu dengan pandangan Allah kepadamu. Artinya kita cukuplah dengan Allah memandang kita, Allah tahu dengan ibadah kita, Allah tahu zahir batin kita, Allah tahu semua yang kita lakukan, Allah tahu ibadah kita, Allah tahu kelebihan kita, Allah tahu bahkan kekurangan kita. Itu cukup dah. Itu sudah cukup. Jadi tenggelamkan pandangan makhluk daripada kita mengharapkan pujian orang, pujian makhluk, apresiasi makhluk, pengakuan makhluk yang merupakan indikasi atau tanda dari belum tuntasnya dalam penghambaan kepada Allah. Itu semua tenggelamkan.
rasa ingin mendapatkan pengakuan dari makhluk itu tenggelamkan di dalam kita merasa sudah mendapatkan pengakuan dari Allah. Mana lebih besar pengakuan makhluk dengan pengakuan Allah Al-Khaliq? Lebih besar pengakuan Allah. Mana lebih sempurna pengetahuan Allah terhadap kita dengan pengetahuan makhluk dengan kita? Lebih sempurna pengetahuan Allah. Ya. Mana sekarang lebih besar penghargaan Allah terhadap amal kita dengan penghargaan makhluk terhadap kita? Lebih besar penghargaan Allah. Ya. Coba sekarang kalau kita membangga-banggakan atau kita ahli ibadah, cerita sama orang, paling orang kan hanya apa? Hanya hebatnya, engkau hebat ternyata, ya sampean hebat ternyata, luar biasa. Hanya cukup itu kan? Atau yang dia dikasih duit misalnya, ya hanya sebatas itu. Tapi coba kalau Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna, lebih tamam di dalam memberikan apresiasi, dalam memberikan segalanya. Maka tenggelamkan rasa atau tenggelamkan pandangan makhluk kepadamu dengan pandangan Allah atasmu. Cukuplah dengan pandangan Allah atas kita. Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, Allah tahu segala kelebihan kita, berikut segala kekurangan kita. Allah tahu, itu cukup di situ. Tenggelamkan pandangan makhluk dengan pandangan Allah ini. Ya, waghib an iqbalihim, dan tenggelamkan dari menghadapnya makhluk atasmu, orang yang datang memujimu, menjunjungmu, menyanjungmu, itu semua tenggelamkan juga. Tenggelamkan di mana? Bisyuhudi iqbalihi alik, tenggelamkan di dalam penyaksian terhadap menghadapnya Allah atasmu. Cukup Allah memandang kita. Allah mandang kita dengan pandangan rahmat, Allah mandang kita dengan pandangan kasih sayang, pandangan anugerah, sehingga kita bisa untuk melakukan ibadah, diberikan kekuatan, diberikan anugerah, diberikan semuanya, ya. Itu cukup untuk menjadi motivasi kita cukup dengan pandangan Allah dari mengharapkan pandangan, penilaian, apresiasi, pengakuan dari makhluk. Kemudian yang ke-163 sekarang kita agak cepat ya. Man arafal haqqo syahidahu fi kulli syai' wa man faniya bihi ghaba an kulli syai' wa man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'an. Man utawi sopone wong iku arafa kenal sapa man al haqqo ing al haq Allah. Syahidahu mongko nyeksene sapa man ing Allah ing al haq fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suwi-wici barang siapa yang mengenali Allah, maka dia akan menyaksikan Allah di dalam segala sesuatu. Orang yang mengenal Allah maka akan menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Maknanya ketika kita ibadah, dalam ibadah kita kenal Allah, maka kita akan menyaksikan Allah dalam ibadah kita. Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberi anugerah, Allah yang memberi fadl, Allah yang memberi pertolongan lain. Maknanya menyaksikan Allah dalam setiap sesuatu. Semakin kenal dengan Allah, semakin akan menyaksikan Allah dalam setiap sesuatu. Ya seperti begini, kalau kita kenal dengan atasan kita, semakin kita kenal untuk atasan yang dalam tanda kutip atasan yang baik ya, maka kita semakin mengenalnya, kita akan semakin menyaksikan bos kita atau atasan kita dalam setiap sesuatu. Ya, contoh misalnya begini, kita semakin kenal dengan presiden, misalnya presiden yang baik, ya, perdana menteri yang baik, pemimpin yang baik, maka kita akan menyaksikan presiden di dalam segala sesuatu. Ya, kita berjalan di jalan tol yang mulus misalnya, maka kita akan menyaksikan presiden, itu jasanya presiden, kebijakan presiden. Jangan salah pahami berarti ini berarti mempromosikan presiden sekarang. Kita memang harus memiliki rasa wafa dengan pemerintah. Tapi ini sama saya tidak ada kaitannya dengan unsur politik, enggak. Ini saya di sini mencontohkan pemimpin yang baik misalnya, ya, dengan dikiaskan dengan contoh yang real, memberikan contoh dari apa tadi? Bahwa orang yang semakin kenal dengan Allah, semakin menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Seperti ketika kita kenal baik dengan pemimpin yang baik, maka kita akan menyaksikan pemimpin itu dalam segala sesuatu.
Ketika kita naik pesawat misal, maka kita akan menyaksikan, luar biasa ini kebijakan dari pemerintah. Nampak semua, kelihatan semua. Kita mendapatkan beli sembako misalnya, alhamdulillah ini kebijakan dari pemerintah yang baiklah. Semua nampak di situ. Begitu juga kalau kita kenal Allah, maka akan menyaksikan Allah dalam setiap sesuatu. Ketika kita ibadah menyaksikan Allah, dalam arti ini anugerah Allah, ini adalah pertolongan Allah, sehingga hilang riya. Adanya riya ingin dipuji karena tidak menyaksikan Allah dalam ibadahnya, tidak menyaksikan, tidak melihat itu sebagai anugerah Allah, tapi melihat itu sebagai prestasi dirinya. Paham lagi? Kemudian mendapatkan bisa makan, menyaksikan Allah. Ini adalah rizki dari Allah. Ini adalah pemberian Allah. Ini adalah anugerah Allah. Loh, coba menyaksikan Allah dalam rizki. Ketika diberi sakit, menyaksikan Allah dalam sakit. Allah yang memberi sakit. Ini cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa saya, meninggikan rezeki. Coba, semakin kenal Allah, semakin melihat Allah dalam setiap sesuatu. Berarti kalau kita belum seperti ini, belum mampu menyaksikan, melihat Allah dalam setiap sesuatu, ketika misalnya dicaci oleh orang, masih balik marah dengan orang yang mencaci, berarti belum kenal Allah. Belum kenal Allah. Kenapa? Karena kalau sudah kenal Allah, ketika dicaci orang, melihat Allah di situ. Dalam arti, bukan berarti Allah mencaci, tapi dia melihat orang ini mencaci, digerakkan hatinya oleh Allah. Itu adalah cara Allah untuk menguji kesabaran saya, menjadikan saya lebih sabar, menjadikan saya lebih kuat, menjadikan saya lebih tangguh, menjadikan saya untuk dihapuskan dosa-dosa saya. Begitu. Ya. Ketika mendapatkan misalnya mendapatkan nikmat, melihat Allah dalam nikmat, ini adalah Allah yang memberi nikmat. Allah yang memberi saya nikmat melalui si fulan. Begini. Kalau sudah kenal Allah, maka akan melihat Allah dalam segala sesuatu. Ingat ya lagi, bukan melihat zat di sini, tapi melihat anugerahnya, melihat kasih sayangnya, melihat pertolongannya, melihat pemberiannya, melihat kelembutannya, dan seterusnya. Ya, man arafal haqqa syahidahu fi kulli wa man faniya bihi. Dan barang siapa yang sudah fana di dalam Allah, ya maksudnya di dalam menyaksikan semua anugerah Allah, pertolongan Allah, ghaba an kulli syai', maka dia akan menjadi ghaib dari segala sesuatu. Ya, tidak melihat makhluknya, tidak melihat perantaranya, tapi melihat penggeraknya. Tidak melihat seperti ini. Saya misalnya ini ada di bawah kipas. Ya, ketika saya sekarang sudah paham tentang seluk-beluk kipas ini berasal dari listrik, maka saya tidak hanya bertumpu pada kipasnya, tapi saya langsung melihat kepada sumbernya. Oh, ini dari listrik, ini dari sana, dari sumber PLN, dan seterusnya. Begitu. Ya, langsung dia melihat ke sumbernya, bukan hanya terpaku pada yang ada di hadapan matanya. Ya. Wa man ahabbahu, dan barang siapa yang cinta Allah, lam yu'thir alaihi syai'an, maka dia tidak akan mengutamakan sesuatu atasnya. Artinya, kalau mencintai Allah, maka dia akan mengutamakan Allah. Allah menjadi prioritasnya, Allah menjadi yang pertama dan yang utama. Ya, cinta yang pertama ada pada Allah, yang kedua kepada Rasul, yang ketiga kepada manusia semuanya. Oke, tingkatan-tingkatan cinta. Oke, demikian ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena saya masih ini ada acara lagi di Malaysia. Oke. Sebentar lagi saya akan dijemput. Kalau ini sebenarnya masih ada 10 menit, tapi saya izin dulu. Mohon maaf dan mohon dimaklumi. Kita akhiri dengan Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'tina wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Lakal hamdu kama tahlu sallallahu alaihi wa sallam. إنك أهل التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا إياهم من أهل الغير وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.